Nah, sekarang kita lanjutkan untuk komplement. Komplement itu adalah anggotanya X, di mana X elemen U dan X bukan elemen A. Nah, jadi ini ya, di sini gambarnya ini ada U universal ya, kemudian ini adalah A. Nah, A komplement ini ada anggotanya U yang bukan anggotanya A. Nah, contohnya, misalkan U anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9 dan A anggotanya adalah 1, 3, 7, 9, maka A komplement anggotanya U yang bukan anggotanya A. Maka 2, 4, 5, 6, 8. Nah, sekarang contoh yang kedua. Jika himpunan A anggotanya adalah X, di mana X dibagi 2 elemen P itu tadi apa? Bilangan bulat positif dan X kurang dari 9. Jadi ini X-nya bisa dibagi 2 dan elemen dari bulat positif. Ya. Nah, maka mana saja? Ya 2, 4, 6, 8. Selain itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka A komplement itu adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan anggotanya A adalah 2, 4, 6, 8. Ya. Kemudian contoh di sini, ini ada masih komplement ya. Himpunan A anggotanya adalah semua mobil buatan dalam negeri. Himpunan B anggotanya semua mobil impor. Himpunan C anggotanya semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990. Himpunan D anggotanya adalah himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Himpunan E anggotanya adalah semua mobil milik mahasiswa tertentu, mahasiswa universitas tertentu. Nah, sekarang kalau ada pernyataan, mobil mahasiswa di universitas ini diproduksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Maka di sini mobil mahasiswa universitas ini adalah himpunan E, ya. E. Ya. Di sini diimpor produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri itu adalah A, maka E irisan A. Kemudian digabung dengan mobil mahasiswa di universitas ini adalah mobil impor dari luar negeri. Maka di sini E irisan B, semua mobil impor. Maka mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri itu adalah E irisan A union E irisan B. Atau bisa ditulis E irisan A union B. Nah, sekarang yang kedua, semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 1990 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Nah, Anda lihat semua mobil dalam negeri itu adalah A, kemudian dibuat sebelum tahun 1990 itu adalah C, nilai jualnya kurang dari 100 juta itu adalah D. Maka A irisan C irisan D. Kemudian semua mobil impor buatan setelah tahun 1990 mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Mobil impor itu adalah B. Ya. Kemudian dibuat setelah tahun 1990. Di sini diketahuinya sebelum. Maka kalau setelah itu adalah C. Kalau sebelum itu C, maka kalau setelah itu C komplement. Kemudian nilai jualnya lebih dari 100 juta. Di sini diketahui nilai jualnya kurang dari 100 juta. Yang D ya, ini. Nah, maka karena di sini lebih, maka di sini adalah D komplement. Maka di sini bisa ditulis B irisan C komplement irisan D komplement, atau dibalik juga boleh ya. C komplement irisan D komplement irisan B. Ya. Kemudian selisih atau different. Notasinya adalah A min B. Ya. Anggotanya adalah X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Atau sama dengan A irisan B komplement. Jadi yang sama antara A dan B komplement. Ya. Nah, ini gambarnya selisih. Jadi atau sama saja himpunan A dikurangi B, sisanya ya. Ini. Nah. Contoh, jika himpunan A anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 10 dan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka A minus B, A dikurangi B, dikurangi yang sama antara A dan B. Maka 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan kalau B minus A, B dikurangi A, apakah ada sisanya? Tidak ada, maka himpunan kosong. Ya.
Sekarang contoh kedua. 135 dikurangi 123. Ada sisanya. Jadi yang diperhatikan adalah yang dikurangi. Ya. Setelah diambil yang sama. 135 yang sama dengan 123 adalah 1 dan 3. Sisanya 5. Tetapi kalau 123 dikurangi 135, yang sama antara 123 dan 135 adalah 13. Sisa dari yang dikurangi itu adalah 2. Ya, itu untuk selisih. Jadi sisa dari yang dikurangi, yang diperhatikan yang dikurangi. Setelah diambil yang sama. Ya. Beda setangkup. Beda setangkup notasinya adalah A plus dibunderi B. Ya, sama dengan A union B dikurangi A irisan B. Jadi gabungan antara A dan B dikurangi yang sama antara A dan B. Atau sama dengan A min B gabungan dengan B min A. Jadi ini gambarnya, ya, gabungan antara A dan B dikurangi yang sama antara A dan B. Jika himpunan A anggotanya adalah 246 dan B 235, maka A beda setangkup B itu sama dengan sisa dari yang sama antara A dan B. Yang sama itu adalah 2 dan 2. Ya, 2. Di A2, di B2. Maka sisanya adalah 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh lagi ya. Misalkan U, universalnya adalah himpunan mahasiswa. Himpunan P anggotanya adalah himpunan mahasiswa yang nilai UTS-nya di bawah 80. Yang Q, himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS-nya di atas 80. Seorang mahasiswa mendapat nilai A jika nilai UTS dan UAS keduanya di atas 80. Dan mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas 80. Dan mendapat nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Maka kalau semua mahasiswa yang mendapat nilai A itu adalah P irisan Q. Jadi yang semuanya di atas 80 yang sama ya. Jadi sama antara P dan Q. Maka P irisan Q. Semua mahasiswa yang mendapat nilai B. Nilai B itu adalah salah satu ujian di atas 80. Ya. Maka ini adalah P beda setangkup Q. Diambil yang sama antara P dan Q. Gabungan antara A dan B, P dan Q, diambil yang sama antara P dan Q. Jadi diambil gabungan antara P union Q dikurangi P irisan Q, maka P beda setangkup Q. Semua mahasiswa yang mendapat nilai C itu adalah di luar, jadi anggotanya U, di luar anggotanya P dan Q. Maka di sini universal dikurangi P union Q. Ya, itu ya. Ya, semoga jelas. Ini adalah hukum-hukum ya, silakan nanti dibaca sendiri. Ini sudah ketetapan jadi tidak perlu kita buktikan ya. Nah, sekarang Cartesian produk atau perkalian Cartesian. Notasinya adalah A kali B. Anggotanya adalah pasangan terurut AB di mana A kecil elemen A besar dan B kecil elemen B besar. Misalkan himpunan C contohnya ya. Misalkan himpunan C anggotanya adalah 1, 2, 3 dan D anggotanya AB, maka C kali D itu adalah 1A, pasangan terurutnya ya, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Misalkan A sama dengan B, himpunan semua bilangan real. Maka A kali B itu sama dengan himpunan semua titik di bidang datar. Anda kan sudah belajar ya di awal kemarin ada bilangan-bilangan, misalnya bilangan bulat positif, kemudian bilangan natural, kemudian ada sampai dengan bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan bulat plus pecahan ya. Nah, pecahan kemudian pokoknya selain kalau bilangan kompleks ya, C itu paling tinggi. Bilangan C itu kompleks itu paling tinggi plus imajiner kalau kompleks. Tetapi kalau yang real itu di bawahnya kompleks. Karena real masuk ke dalam kompleks ya. Nanti Anda lihat lagi materinya, scroll ke atas ya. Oke. Nah, maka kalau A kali B, jadi bilangan real dikalikan bilangan real itu sama dengan semua titik di bidang datar. Kenapa? Bilangan real itu semua bilangan masuk kecuali imajiner. Kalau misalnya dikalikan, itu semua titik di bidang datar itu masuk ke dalam anggotanya.